sudah menerima info yang dikirim oleh Akila. Apakah Akila bersedia untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Di sini terdapat 2 kursi. Akila boleh memilih mau duduk di kursi mana yang merasa Akila tuh nyaman dan saya harus duduk di sebelah. Saya di sini dan di sini. Silakan. Baik, apakah sudah merasa nyaman? Sudah. Oke, baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Delvira Andia. Saya di sini berperan sebagai konselor dan di sekolah saya berperan sebagai guru BK. Nah, apakah ada hal yang membuat Anda gelisah akhir-akhir ini? Yang membuat gelisah adalah mungkin kecemasan berlebih ya. Oh, jadi Akila sedang merasakan kecemasan berlebih ya. Tapi walaupun sedang merasakan itu, Akila masih bisa bersemangat gitu ya untuk datang ke sini. Oke, baik. Terima kasih ya. Akila boleh diceritakan nggak bagaimana latar belakang Akila dan kegiatan apa aja sih yang sedang Akila jalani? Kegiatan yang sedang dijalani mungkin kalau untuk sekarang kuliah ya. Latar belakangnya itu dulu sekolah di SD Ibn Rahman, SMP di At-Taufik, SMA di Al-Mutakin. Nah sekarang itu kegiatannya ya kuliah karena sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya jurusan bimbingan konseling, lalu mempunyai bisnis juga dan menjalani kegiatan mengajar karena memiliki ilmu Quran. Jadi lumayan banyak juga ya kegiatan yang sedang dijalani. Sebelumnya Akila sudah pernah melakukan sesi konseling tidak? Belum. Oh, belum. Oke, baik. Dan izinkan saya untuk menjelaskan ya apa itu konseling agar Akila mengetahui apa yang akan kita lakukan. Oke, baik. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan terhadap masalah yang ada. Nah, dalam proses ini saya memfasilitasi Akila untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang sedang dialami. Nah, dengan harapan agar Akila bisa hidup normal kembali. Dalam arti, Akila tidak akan terlalu fokus dengan masalah yang sedang dialami. Nah, di dalam sesi konseling ini juga terdapat bersifat rahasia ya. Jadi hanya saya dan Anda saja yang mengetahuinya. Nah, jikalau nanti setelah selesai sesi konseling ini ada yang ingin mengetahui itu baik itu teman, keluarga atau sahabat Akila, batasan sampai mana sih yang harus saya berikan kepada mereka atau hanya saya dan Anda aja yang mengetahuinya? Hanya saya dan Anda. Oke, baik. Terima kasih ya sudah percaya kepada saya. Oke, baik. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan mungkin berapa lama proses konseling ini berlangsung? Oke, baik. Untuk konseling ini mempunyai kode etik ya, di mana terdapat 4 sesi. Nah, dalam satu sesinya itu sekitar 60 sampai 90 menit. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Oke, baik. Kita langsung saja ya masuk pada sesi konselingnya. Permasalahan apa sih yang ingin Akila selesaikan pada sesi konseling kali ini? Permasalahannya adalah kecemasan yang berlebih ya, karena berpikir terlalu keras mengenai sesuatu hal yang tidak pasti gitu. Karena saya itu permasalahannya ada di setelah komunikasi sama orang. Oke, jadi Akila tuh ingin menyelesaikan permasalahan mengenai kecemasan yang dialami oleh Akila terhadap komunikasi gitu ya. Oke, baik. Boleh diceritakan lebih jelas gitu bagaimana kecemasan itu timbul? Kecemasan itu ada dari setelah pergi bersama teman-teman atau ketemu orang, terus melakukan interaksi sosial. Nah dari sana pas pulang tuh kayak mikir apakah hal itu tuh perlu untuk dibicarakan atau tidak. Oke, baik. Jadi kecemasan yang Akila alami itu timbul karena apabila Akila sudah bertemu dengan teman atau dengan orang lain, nah Akila tuh merasa takut gitu ya bahwa yang diucapkan Akila tuh salah atau menyinggung orang lain. Oke, baik. Ada lagi hal yang lain? Mungkin hal lainnya adalah setelah saya takut itu tapi nggak menuntut
kemungkinan juga saya tidak mau komunikasi, tapi saya terus berlanjut komunikasi dan saya juga berlanjut juga overthinkingnya. Oke, baik ya. Walaupun kecemasan itu sering timbul gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan Akila untuk berhenti komunikasi. Tetapi setelah komunikasi, Akila tetap saja gitu ya merasakan kecemasan tersebut. Oke. Bagaimana sih perasaan Akila ketika merasakan kecemasan tersebut? Perasaan yang dirasakan adalah takut, karena takut ya gimana ya, ini takut salah loh, takut teman-teman ngejauhin, takut orang itu nggak enak atau orang itu sakit hati gitu. Oke, baik. Jadi Akila tuh merasa takut ya untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Baik. Apakah ada perasaan lain yang Akila rasakan? Perasaan yang lain mungkin gelisah ya, jadi nggak tahu harus gimana gitu, karena udah berlalu waktunya gitu. Oke, baik. Jadi Akila juga merasa bingung mungkin ya karena rasa takut itu, karena takut menyinggung orang lain, takut salah berbicara dengan orang lain seperti itu. Oke, baik. Untuk dampaknya nih, dampak dari kecemasan yang Akila alami terhadap kehidupan Akila itu seperti apa ya? Dampaknya mungkin jadi kurang fokus ya dia mengerjakan sesuatu, karena terlalu berfokus sama pikiran yang emang seharusnya tidak usah dipikirkan gitu, tapi ya susah gitu ya itu. Oke, baik. Ya, dapat disimpulkan gitu ya bahwa Akila tuh merasakan takut gitu ya karena Akila takut salah ucap atau salah berbicara kepada orang lain yang berdampak kepada kehidupan Akila. Akila menjadi tidak fokus melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Oke, baik. Mungkin untuk sesi konseling pada kali ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih telah datang. Ya, baik. Sama-sama, terima kasih. Ya.